Ah, ini dia. Akhirnya datang juga teman saya, Mas Hidam. Mas, salaman dulu dong. Mas, duduk deh langsung duduk sini, Mas Hidam, sini. Oh, assalamualaikum. Sini, Mas Hidam ini nih. Ya. Oke. Sip, nggak apa-apa di sini aja ya Mas Hidam ya. Duduknya udah nyaman Mas Hidam? Pas banget Mas Hidam. Saya barusan lagi ngobrol sama Pak Ustadz Dasat Latif. Pernah dengar dong di TV? Pernah mas, pernah. Sebelum ngobrol-ngobrol, mau minum kopi nggak? Nah, boleh Mas mas. Hidam suka minum kopi? Suka. Jik, Kebetulan kita ada kopi gayo juga nih. mau kopi gayo? Gimana? Mas Hidam? Boleh mas. Kok ada namanya Gayo? Iya, Saya baru tahu loh. Asli dari Gayo. iya. Karena Gayo tuh salah satu suku di Aceh. Mas. Aceh, betul. Ya, dan satu kabupaten Gayo. Betul. Salah satu daerah di Gayo. Dan itu terkenal memang kopinya. Kopi, betul. Kopi. Saya pernah ke sana, luar biasa. Gayo di atas ketinggian bukit. Pas banget tadi Pak Ustadz lagi ngebahas teman-teman kita, saudara-saudara kita yang difabel. Ya. Nah, Mas Hidam ini juga salah satu yang difabel. Tunanetra gitu. Tapi Jadi Mas Hidam ini sama sekali nggak bisa melihat. Sama sekali Pak Ustadz. Sudah lama. dari kecil Enggak, jadi kalau sebenarnya kalau dari kecil saya terlahir normal. Sama kayak Mas Kinos. Oke. Tapi ketika usia saya 21 tahun, 10 tahun yang lalu, saya mengalami sebuah kecelakaan, kepala saya terhantam. Jadi saya waktu itu numpang mobilnya temen, terus mobilnya temen tuh menghajar polisi tidur, tiba-tiba mobilnya loncat kan. Waktu itu saya nggak pakai safety belt mas, jadi kepala saya tuh kehajar sama atap mobil itu. Waktu itu sempat pingsan, pas buka mata sorenya itu kan kejadiannya jam 12:30, buka matanya tuh jam 4 sore itu gelap semua. Jadi langsung. Pasti pernah mengalami masa sulit dari pernah melihat selama 21 tahun, tiba-tiba hilang sama sekali. Ya, pasti Pak Ustadz. Jadi bulan pertama, bulan kedua itu memang shock ya. Sempat shock, sempat stres, sempat marah sama Tuhan juga sama Allah. Kenapa Allah ambil mata saya seperti itu kan? Dan apa salah saya, apa dosa saya? Apalagi saya kan anak rantau Pak Ustadz. Datang dari Aceh ke Jakarta mengadu nasib untuk membahagiakan keluarga. Tapi ketika saya sudah mau menjemput mimpi saya, tahu-tahu penglihatan saya diambil kan, ya sempat nangis, nggak terima kan. Makanya saya bilang, apa salah saya gitu kan. Makanya hal yang terberat waktu itu adalah saya nggak kuat lagi. Saya ingin mengakhiri hidup saya. Sempat. Jadi sudah di tangan waktu itu, saya bilang Di bulan keberapa atau tahun? itu mungkin 1 tahun, hampir 4 bulan. Mau minum racun Mas Hidam. Ya, karena Terus, siapa yang bisa selamat akhirnya waktu itu? Karena waktu itu kenapa saya ingin mengakhiri hidup saya? Karena waktu itu pilihan yang terbaik adalah mengakhiri hidup. Karena waktu itu saya berpikir mata adalah segalanya bagi saya. Tanpa mata saya nggak akan bisa melanjutkan hidup saya. Justru beban bagi ibu saya sama keluarga saya. Jadi kayaknya mati itu adalah pilihan terbaik Pak Ustadz. Makanya waktu itu ketika saya ingin mengakhiri hidup saya, ingin minum itu, saya ingat ibu saya. Saya ingat cita-cita saya waktu kecil bahwa saya ingin membahagiakan ibu saya. Saya nggak mau saya nggak tahu tiba-tiba itu terlintas wajah ibu saya aja. Akhirnya diselamatkan oleh wajah ibu. Akhirnya saya kembali ke tempat tidur saya menenangkan diri, ya itu. Jadi dari situ saya mulai kayak Bangkit kembali. ya Sadar ya. berzikir aja sih, berzikir kayak Jadi setelah kecelakaan, balik kampung ke Gayo? enggak. Oh, tetap Karena di sini? saya pingin balik, tapi saya nggak kuat balik ke kampung. Karena orang kampung, saya dengar berita, lihat Sikdam, jauh-jauh ke Jakarta, hanya jadi orang buta. Saya masih penasaran tadi, titik baliknya itu mulai dari apa? Mulai kursus atau apa? Titik baliknya itu ketika saya ke panti, Ya. ketemu teman-teman disabilitas, di sana kayak saya itu ditampar. Kan selama ini saya marah sama Allah, marah sama siapapun karena saya ini nggak adil bagi saya. Karena saya mungkin membandingkan diri saya sama adik-adik saya yang sempurna. Ya. Tapi di panti saya ketemu teman saya yang dari kecil sudah nggak bisa lihat. Ya. Oke. Terus mereka juga selain nggak bisa lihat, nggak bisa jalan juga. Makanya saya Masih banyak yang kondisinya jauh lebih di bawah dari Hidam Oke, ini. setelah dari panti itu berikutnya kebangkitannya itu dilalui dengan apa lagi? Makanya setelah dari panti saya bersyukur, ya alhamdulillah meskipun Allah cuman kasih saya penglihatan
sampai 21 tahun. Ya. Setidaknya kan saya bisa lihat dunia. Pernah merasakan bisa melihat. Bisa lihat ibu, bisa lihat bapak, bisa lihat manusia, bisa lihat warna. Makanya dari situ, makanya saya janji sama Allah Pak Ustadz, saya akan mengabdikan, maksudnya mengabdikan sisa hidup saya ini untuk berbagi. Makanya, Masya Allah. makanya saya kan waktu itu punya English, makanya saya janji. Jadi sebelum kejadian itu memang sudah ada bahasa. Ya, saya Modal punya bahasa Inggris. Iya, saya punya English. Makanya ibu saya, makanya saya ingin sharing English saya kepada adik-adik yang nggak bisa pergi kursus. Jadi guru di panti itu. Ya, di panti-panti Nah, atau di komplek. ini dengan modal bisa bahasa Inggrisnya Hidam ini bisa jadi salah satu modal berprestasinya Hidam yang sekarang dia punya dan bawa ke sini pengen sharing sama kita Pak Ustadz. Penasaran nggak Pak Ustadz? Ya. Prestasinya apa? Ya. Berpidato. Udah deh rahasia tapi ngopi dulu gimana? Ngopi lagi. Nih Hidam, ngopi dulu. Nih. Mantap. Pahit tapi Hidam. Oh, nggak apa? Gayo. Saya senang kopi pahit. Sikat. Sikdam Hasim Gayo, pria tunanetra ini adalah pendiri Disability Youth Center Indonesia, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Pria yang biasa dipanggil Idam ini sebenarnya lahir dan tumbuh dengan penglihatan normal. Namun sebuah kecelakaan mobil di tahun 2010 lalu telah merenggut indera penglihatan Idam untuk selama-lamanya. Lebih dari setahun, Idam mengalami depresi berat. Bahkan sempat terbetik pula keinginan untuk mengakhiri hidup. Untuknya masih ada cahaya iman dalam diri Idam, sehingga ia bisa kembali bangkit menatap hidup. Kini baginya, menjadi penyandang disabilitas bukanlah sebuah halangan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Buktinya, pada Oktober 2013, Idam diutus oleh pengurus National Coordinator of Young Forces Indonesia untuk mewakili Indonesia dalam Global Meeting of Young Forces di Nairobi, Kenya, Afrika, bersama dengan peserta para penyandang disabilitas muda lain di seluruh dunia. Ia juga menjadi penyandang disabilitas pertama asal Indonesia yang menerima penghargaan internasional untuk orang-orang muda berprestasi dari Pangeran Edward di Inggris. Bravo Sikdam Hasim Gayo, bravo Indonesia. Ji, tepuk tangan dong Ji, keren banget. Dan Mas Idam percaya, andai saja tidak ada musibah yang kebentur kepalanya itu, prestasi itu pasti tidak akan Iya Pak dicapai. Ustadz, makanya. Itulah hikmah di balik peristiwa. Ngomongin teknis lagi nih tadi prestasi dan lain-lain. Itu gimana ceritanya bisa sampai dikirim ke luar negeri berpidato di kerajaan Inggris tuh gimana sih? Ya, gimana kok bisa sampai ke mereka tahu ada Mas Idam Iya. yang hebat. Ya, jadi ceritanya saya kan seperti janji saya Pak Ustadz. Jadi kan saya ingin waktu itu mengabdikan sisa hidup saya untuk sosial kan. Jadi kegiatan sosial saya di Jakarta yang selama 1 tahun itu ternyata direkam sama salah satu stafnya kerajaan yang ada di Jakarta. Nah, kan istana Buckingham itu kan punya tradisi Mas. Jadi mereka tuh akan Sebentar loh. Istana Buckingham. Buckingham ya. Bukan, Pak Ustadz tahu? Bukan yang pemain sepak bola. Itu Beckham. Oh, ini iya, iya. Buckingham. Ya, jadi Saya sering nonton filmnya, film kerajaan Richard. Tapi nggak pernah ke sana. Lanjut. ya, jadi Mas, pangeran di kerajaan Inggris itu kan mereka tuh punya tradisi, mereka akan memberikan semacam penghargaan internasional bagi siapapun pemuda di seluruh dunia Punya yang prestasi. melakukan kegiatan sosial Kegiatan sosial. tanpa betul. dipublish, tanpa dibayar. Oh, makanya waktu itu mereka pikir saya layak nih, makanya mereka berikan. Saya juga nggak tahu kenapa diberikan, saya kan nggak ngarep seperti itu. Ya. Makanya 2016 waktu Pangeran Philip mau ulang tahun, dia pengen gitu di ulang tahun saya nanti Ada spesial. saya pengen satu pemuda dari setiap benua datang ke acara saya untuk pidato. Tapi pemudanya harus spesial. Makanya waktu pidato saya kan nanya ke Pangeran Edwardnya, kenapa milih saya Pangeran? Sedangkan pemuda di dunia kan banyak. Dia bilang, Sikdam ceritamu itu unik, dia bilang. Uniknya biasanya orang kalau sudah jatuh, dia jangankan berbagi, menerimanya susah, dia bilang. Iya benar. Tapi apa yang kamu lakukan itu gila, dia bilang. Makanya kamu yang Luar biasa. Coba Mas Idam, mohon maaf. yes. Sampaikan pidatonya itu, sekarang saya mau dengar. Gimana pidatonya waktu di depan pangeran? Sedikit aja, openingnya. Anggaplah saya pangeran. Opening. Anggap saja saya pangeran yang tidak punya kerajaan. Oke. Ya. Saya berdiri ceritanya. Ya, Boleh, oke, boleh. ya. Kan mereka pada ini. Anggap saya pangeran yang tidak punya kerajaan.
Okay, dear Royal Highness, 5 years ago, I thought being disability is the worst, and it's worse for me. But today, I thought being a blind person is a grace for me, because when I'm blind, I can chase my dream one by one. I don't know, because of my disability, I can make my life become meaningful and useful for the others. Today, I want to say to everybody that if you look me, see my ability rather than my disability. So, and I strongly believe that God will not change my destiny. I have to change with my own. Today, I can prove to the world that persons with disability are very important. Thank you so much. Oke, ladies and gentlemen, applause for Ida. From Indonesia. Boleh. Kata Mas Idam, boleh Pak Ustadz. Dan untuk membesarkan jiwa Mas Idam, Al-Quran menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu beban kepada suatu hamba kecuali pasti mampu memikulnya. Allah tahu Mas Idam pasti mampu memikul. Dan alhamdulillah bukan cuma memikul tapi mampu berbuat baik orang yang membutuhkan. Banyak orang sempurna tapi hanya minta-minta. Banyak orang sehat, akal cerdas, gelar bertumpuk-tumpuk tapi maling uang rakyat. Alhamdulillah Mas Idam dengan keterbatasan ini Allah angkat derajatnya. Alhamdulillah. Langsung. Ini dia The Massive. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tuh tangan dong. Buat ini Idam dulu dong. Mas Idam katanya nggak bisa lama-lama. Katanya mau ini juga ada kegiatan sosial lagi. Ya. Siap, nggak apa-apa. Terima kasih udah mampir. Mudah-mudahan jangan kapok. Amin, Ngopi di tempat sini, ngopinya nggak sembarang ngopi, ngobrol perihal iman. Amin. Oke? Amin, Mas. Kinos temenin ke sebelah sana ya. Ngopi dulu Pak Ustadz sini. Pamit ya Pak Ustadz nih hidamnya. Kinos anterin dulu hidamnya. Terima kasih Mas Idam. Yuk, jalan Mas Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Pas Bang. Alhamdulillah. Dari mana aja Bang? Dari tadi di sini. Masyaallah, pantas kelihatan muda. Bang Jody udah pesen kopi belum? Ini dia makanya. Pesen dulu. Gue baru tahu di sini ini tempatnya. Iya. Saya cuma ngeliat di Instagramnya doang Ya. Cuma ngeliat Kinos punya kafe kopi ya kan ya. Baru sekarang datang. nyampe nih. Makanya ini harus nih Dan ini ngerasain spesial. Spesial. Ngopi bukan cuma ngopi gini tapi ngobrol perihal iman. Jadi Masya Allah. ngopi plus. Dapat kopinya, dapat imannya, tenang hatinya. Enggak usah dulu ya. Enggak, gue tahu. Oh iya, mau udah pesan tahu ya. apa? Udah tahu. Tambah Kopi lagi, susu pasti. tambah Manis lagi. banget. Kalau makin kuat imannya, gratis. Serius kan? Iya di sini emang gratis. Ya Allah. Kopi susu pokoknya manis banget kalau Bang Jody ya. Gitu. Apa Jadi, kabar? Uji kan? Iya, Oji. Iya, thank you Ji. Siap. Iya. Apa kabar, Aman, Bang Jod? Alhamdulillah. Saya lihat Bang ini semakin cerah. Iya, betul, setuju. Bang Jody di sini tengah dong. Oh, Saya nggak tenang Bil, ngobrol dong. Jody Sumantri, atau yang lebih dikenal dengan Jody Super Bejo, adalah seorang presenter sekaligus komedian Indonesia yang namanya sempat populer di era 90-an. Bersama rekannya Teuku Edwin, Jody berhasil mendulang kesuksesan di dunia hiburan tanah air dengan memproduksi berbagai macam acara radio dan televisi. Tapi itu dulu, kini Jody telah mantap untuk berhijrah dan meninggalkan status sebagai seorang public figure. Bersamaan dengan itu, penampilannya yang dulu selalu nyentrik dan identik dengan tato pun menghilang. Kini Jody tampil religius dengan baju gamis dan jenggot tipis. Kendati demikian, rupanya perjalanan hijrah pria berusia 52 tahun ini tidaklah mudah. Beragam cobaan harus ia hadapi. Penasaran? Mari kita tanyakan langsung ke Jody Sumantri. Oke, ini kan bilang hijrah tadi. Hijrah ini kan kasarnya pindah ya. Iya. Berganti ke yang lebih Bahasa baik. ini hijrah ini kan bahasa setelah ada medsos. Iya. Ya kan? Iya. Dulu namanya taubat. Bahasa agamanya taubat ya. Nah, bertobat itu memang kadangkala
ada hal yang membuat dia tiba-tiba balik keadaan. Yang tadinya nakal tiba-tiba menjadi soleh. Ya, itu biasanya ada pemicu. Dan pemicunya abang kita ini diberi musibah. Ya. Tapi alhamdulillah musibah itu membuat introspeksi diri. Iya. Kalimatnya, wah saya sudah dikasih peringatan 2 kali nih. Maka mulai mendekatkan diri kepada Allah. Jadi inilah yang disebut musibah, nikmat di balik musibah. Ya. Iman di balik musibah. Sebab Ya. ada orang kepala batu, keras hati, namanya bahasa agama qaswatul qalbi, keras hati. Fir'aun itu kurang apa teguran Allah? Ya. Beberapa kali ditegur, dikasih dulu serangan katak. Iya. Virus ya Pak Ustadz ya? Ya, enggak mempan lagi, dikasih lagi serangan apa itu? Darah lagi, enggak mempan. Akhirnya bahasa Quran melampaui batas. Ya. Terakhir ditenggelamkan. Ya, alhamdulillah baru 2 kali sudah. Alhamdulillah tiba-tiba introspeksi diri. Waduh, umur saya sudah sekian, mendekati kematian. Ya. Waduh, kalau sudah mati, sudah tidak ada lagi kesempatan. Ya, sering kita sampaikan kalau merantau ke Jakarta ternyata tidak nyaman, masih ada pilihan kan? Saya balik kampung. Saya jadi pegawai tentara polisi, ternyata dapat tugas yang tidak nyaman di sana, tidak ada sinyal, air susah. Saya masih ada pilihan, apa? Pensiun dini, ya kan? Ya. Saya ikut pilkada, ya, kepala daerah. Ternyata yang saya dukung kalah. Hidup saya susah, ya masih ada pilihan apa? Tunggu 5 tahun aja dia selesai. Tapi demi Allah begitu masuk kubur, senang tidak senang, tidak ada persiapanmu, tinggal kau di situ. Tidak boleh kinos keluar. Oh, tidak enak di kubur, keluar deh. Lari satu kampung, ada kinos. Iya, serem ya dong kan? Ustadz ya. Makanya biasanya orang mengambil titik balik menjadi lebih baik lagi, yang kita istilahkan taubat, setelah Allah berikan teguran. Oke. Ya, selalu ada hikmah di balik kejadian. Alhamdulillah. Hijrah itu kan pindah. Apa aja yang ditinggalin? Artinya kan kalau pindah itu ada yang ditinggalin. Contoh, cara berpakaian tinggalin. Satu, yang kedua yang lebih agak berat sih sebenarnya. Gaya hidup. Teman-teman. Kenapa? Iya, mau nggak mau harus kita kurangin bertemu, volume nongkrong, volume. Lingkungan. Iya, lingkungan. Jadi Tapi kan tidak berarti putus silaturahmi. Jangan sampai putus. Saya tetap jalin ukhuwah saya sama mereka. Ya, paling ya tidak kan? kita bisa masukin pesan-pesan agama. Ya, walaupun ya. awal-awalnya saya ya sempat juga lah ya saat dibully segala macam. Ya, dibilangin soalim. Ya biasalah itu. Itu yang disebut binal jinnati wan nas. Jin dalam setan dalam bentuk jin dan dalam bentuk manusia. Yaitu bersekutu dia jin dengan manusia untuk menggagalkan hijrah kita. Dan yang lebih berat lagi kawan karib saya sendiri yang ngomong begitu. Soalim lo. Bukan Ustaz. Jangan kuliahin gue lo. Gue tahu Ustaz lu YouTube gitu. Iya. Bukan Bang Edwin kan? Itu dia. Maaf. Mohon maaf saya nggak sengaja. Saya cuma sembarangan loh Pak. Bercanda Bang Edwin gitu. Ya tapi nggak apa-apa, itu kan pilihan. Tapi nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Dan itu cukup berat ketika dia melontarkan hal tersebut, ya kan? Sebagai sobat yang puluhan tahun saya pikir gitu. Tapi ya memang kan hidup ini pilihan. Dan Masya Allah 2018 justru Allah mempertemukan kita di Tanah Suci. Kita umroh bareng, segala macam. Nah mulai dia mulai berubah, segala macam. Nah itu saat jadi saya pikir kenapa saya dapat 3 kali kesempatan Allah nggak jadi nih ya kan ya. Tapi setiap saat justru itu yang membuat saya ini kayaknya nggak lama lagi nih. Setiap saat mau lagi sholat, mau lagi naik bawa mobil lagi segala macam. Dulu saya kalau ini macet takut gue bro. Kenapa? Fobia, itu rumah sakit jauh. Kalau ada apa-apa serangan gimana? Nah itulah setiap saat saya berzikir. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Pakai ring berapa sekarang? 3 ring 2 balon. Tapi ngopi tetap boleh dong? Nggak ada pantangan ya? Alhamdulillah. Apalagi kalau ngopinya ngobrol, perihal. Bang Jod. Gambar di kopi boleh nih ya. Makasih loh Bang Jod sharingnya, ilmunya, informasinya. Insyaallah. Mudah-mudahan bukan saya aja yang belajar. Iya. Banyak yang belajar. Pak Ustadz, pelajaran apa yang bisa kita ambil hari ini Pak? Alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari banyak Allah berikan pelajaran buat kita. Tapi ingat pelajaran itu hanya dipetik oleh mereka yang berakal dan beriman. Ketahuilah kejadian-kejadian itu apabila tidak diambil hikmahnya, maka kejadian itu hanya lewat begitu saja. Bagi kita orang yang beriman dan berakal, kejadiannya akan menjadi pelajaran. Pelajaran yang sangat berharga dari saudara kita Mas Idam tadi.
pernah melihat selama 21 tahun, lalu Allah mencabut. Tapi dengan dicabutnya penglihatan itu Allah beri hadiah yang lain. Alhamdulillah. Mas Dodi juga hadir di tengah-tengah kita. Selama jadi seleb, justru hidupnya penuh hura-hura. Allah tegur dengan menghadirkan penyakit dua kali. Dan mengambil hikmah bahwa penyakit ini harus mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, setiap kejadian pasti ada hikmah di baliknya. Dan hikmah itu hanya dimiliki bagi mereka yang beriman dan berakal. Itulah sebabnya tayangan ini hadir selain untuk memberikan kopi yang hangat, juga memberikan ngobrol perihal iman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh.